Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bisa bertemu. Kompetensi guru adalah merupakan tugas fungsi utama Bapak Ibu sebagai guru. Bapak Ibu semuanya harus mengetahui apa sih tugas Bapak Ibu yang sebenarnya setiap hari selain mengajar dan lain sebagainya. Mengajar juga merupakan tugas kompetensi guru. Mengajar, bina siswa-siswinya, menilai dan sebagainya maka tugas kompetensi guru. Tapi di hal ini Bapak Ibu mungkin tidak mengetahui berapa aspek atau berapa kompetensi yang Bapak Ibu harus dimiliki minimal yang dimiliki. Nah, saya akan bahas dalam KKG ini bahwa yang 4 kompetensi, yang satu yaitu pedagogi, yang kedua kompetensi sosial atau kompetensi kepribadian, yang ketiga sosial, yang keempat kompetensi keprofesional. Itu adalah merupakan tugas Bapak Ibu guru, itu merupakan evaluasi diri guru atau tadi apa sebagai evaluasi dulu, sebab yang 4 tadi tiap akhir tahun dia evaluasi oleh pimpinan Bapak Ibu yang terdekat, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Jadi makanya setiap akhir tahun Bapak Ibu suka mendapatkan PKG. Nah, PKG adalah merupakan evaluasi diri Bapak Ibu sadayana atau semuanya. Apa? Di PKG itu ada pedagogiknya, ada kompetensi kepribadiannya, ada kompetensi sosialnya, ada kompetensi keprofesionalnya. Makanya Bapak Ibu harus mengetahui. Jadi kalau dibikinkan atau menerima PKG Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pimpinan Bapak Ibu saya semuanya, dibuka kompetensi mana yang Bapak lama, kompetensi yang mana yang Bapak Ibu nilainya kurang, itu dianggap nanti kegiatan KKG tahun berikutnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Makanya sekali lagi pasti tiap akhir tahun pasnya di bulan November Bapak Ibu semuanya akan menerima PKG. Artinya PKG adalah penilaian kompetensi guru. Nah, nanti dilanjutkan di Desember adalah untuk SKP. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa protes, adanya Pak, saya kok nilai ini segini, padahal saya kenyataannya yang mengajar bagus atau apa. Bapak Ibu bisa protes asal dengan alasan yang kuat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bahas satu persatu tentang yang tadi, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan keprofesional. Ini kita akan membahas. Siap. Lagi ya Bapak Ibu, terawat dari tadi kembali. Sebenarnya EPAGI itu kita dilaksanakan di sekolah masing-masing beranjak dari awal tahun ajaran. Seharusnya BWN itu kan pengajaran.
Karena orang sami-sami saling nyempeng ke sekolah, Pak, mana Epadil nu abi makanan tiap sekolah suka membuat PKG di settingan dia kegiatan evaluasi diri guru, pengembangan keperosotan berkelanjutan dan penilaian kinerja guru. Yang pertama Epadil dulu, kedua pengembangan berkelanjutan, yang berikutnya penilaian kinerja guru. Nah kita bagi, kita setahun 12 bulan. Hanya beda periode Bapak Ibu. Kalau tahun ajaran periodenya Juni sampai Juli. Nah kalau Epadir sama berikut ke tahun anggaran Januari sampai Desember, kita bedanya. Makanya jenjang semester baiknya. Jadi pelaksanaan awal Epadir formatif beranjak pada semester kedua tahun ajaran. Apa sebab? Sebab tahun ajaran semester kedua di bulan Januari, kalau Epadir di awal. Itu bedanya. Itu yang menjadi beda. Makanya pasti kepala sekolah di awal tahun ajaran, tahun anggaran, Januari Februari mengeluarkan penilaian. Itu sudah contoh. Jadi 4 minggu di awal tentang waktu 2 semester. Kita ngambil waktunya adalah di bulan Januari Februari. Itu awal. Makanya Bapak Ibu hati-hati di semester 2. Pasti akan kasus penilaian bisa kasih permisi Januari itu benar. Sebab di situ adalah mulai awal Epadir. Ini bagus paten ini kalau awal kita bisa dirubah. Tidak, ini adalah aturan. Awal aturan dalam penilaian. SKP sama tahun anggaran. SKP coba lihat SKP. SKP dari mana awalnya? Januari sampai sementara SKP dari mana? Dari PKG. PKG dari mana? Epadir, Pak. Tetap gak bisa dirubah. Jadi sebelum PKG Epadir dulu, sebelum punya SKP PKG dulu. Itu rentangan Pak. Kalau kepala sekolah pertama dari PKKS, makanya jo SKP PKS itu kan dibalik. Makanya Bapak Ibu tanyakan kepala sekolah, SKP-nya udah nerima, kok mana Pak PKG-nya nggak ada? Kalau yang teruskan, kemana kan menjadi syarat pemberiannya untuk sertifikasi kan ada PKG lagi. Nah itu masalahnya. Ya tetap sama Pak Haji itu udah baku, jadi penilaian Januari sampai Desember. Kata Pak Haji jadi tuntasan dirobi. Kita lanjut ke yang tadi yang sudah kita bahas tadi. Tentang penilaian. Memang kalau saya bahasa yang awalnya penilaian tidak buta. Oke Pak Haji, formatnya di buku 2. Buku 2 tentang undang-undang masalah PKG. Masalah Epadir di buku 2. Kemudian format evaluasi diri, Bapak Ibu kalau format evaluasi diri, Bapak Ibu tinggal dina PKG yang Bapak Ibu terima. Itu sama formatnya seperti itu. Kalau kepala sekolah tidak membuat khusus sendiri, kecuali kalau kepala sekolah membuat format khusus Epadir, kecuali. Kemudian yang ketiga format kinerja, pengumpulan fakta untuk guru kelas, guru BK, tugas tambahan. Dan tadi mungkin kan dia mau tugas SMP-nya, guru BK mah, kita mah hanya guru kelas dan tugas tambahan. Dilanjut karena kecepatannya. Tadi Pak Haji tanya kerangka kinerja guru, profil guru sudah dijelaskan. Maka tinggal sambil tinggal. Coba jawab terus. Kompetisi guru jawab pedagogik, pribadian, sosial, profesional. Tugas utama guru ada di situ apa? Program KBM, PBM, dan sebagainya. Kemudian lagi profil kinerja dan indikator
kinerja. Gue pengen sampai ke sana baru makanya pemikiran yang ini. Tema-tema bisa kayak kedua KKD atau ke komunitas bisa bagus. Tema materi singkat. Fungsi EPADI dan PKB, apalagi sekarang untuk naik tingkat kan, perlu PKB, pengembangan secara berkelanjutan. Kalau PNS naik tingkat, ada lumayan ada sulit, pasal orang kurang paham kepala sekolah dan mengenai tingkat, keburu lagi sama terhambat. Makanya mudah-mudahan seorang yang menjadi calon kepala sekolah, tolong pelajari, pahami tata cara untuk meningkatkan seorang guru. Itu sulit. Jangan sampai seorang kepala sekolah tidak bisa membuat lupa guru ke celaka. Sebab itu adalah pokok utamanya itu PKB. Jadi tugas guru hanya membuat PKB-nya aja. Tugas guru. Mau bintek, PI kan, mau bintek, mau apapun, itu tugas guru. Makanya habis menyarankan sopan, naik guru, balik tingkat mah, mau naik bintek-bintek kan iring we. Itu pengembangan diri PKB-nya. Lumayan kan, PD itu kan, ada nilaian kan. Sementara ada batas itu wayahnya. Makanya dari sekarang Bapak Ibu masih golongan rendah, tolonglah kumpulkan sertifikat minimal setahunnya hiji ya. Jadi 3 tahunnya ada 3. Jadi pas naik tingkatnya 3.000 neneangan. Nanti dia ada betul biasa disulap, tapi kamar biasa nyulap, ada betul biasa. Mungkin margina ya bakor, ya lo Bapak Ibu. Sertifikatnya yang mau bakor dulu sana klik bakornya nggak punya anu kan itu masalahnya. Di wayahnya kamu PKB nanti diharap cari kan PKB guru untuk pedagogi kemudian sosial kemudian PKB-nya semua ada di situ. Jadi kita fokus ke PKB yang untuk masalah pedagogi dan profesionalnya yang dua aja guru profesi kesana fokusnya. Jadi PKB untuk kita hanya ke kompetensi 1 dan kompetensi yang 4 gitu aja cukup. Bahwa pedagogi kan mengajar dengan catatan apa ini pendidikan kan kemudian profesionalnya dengan bintek apapun sebagainya. Tuh tinggal coba aja yang tadi saya sebutin awal tadi tinggal pedagogi kalau karena kurang hiji ada 7 komponen berbagian ada 3 kompetensi sosial, ada 2 kompetensi profesional, ada 2 kompetensi jumlahnya sama hilangnya ada 14. Sakit itu tugas guru sakit itu apa? Jadi 14 kompetensi guru pembelajaran ataupun guru mata pelajaran mengopat. Nanti nama obatnya tadi anak-anak seueur deh. Dan jumlah total akhir sampai 72 indikator. Kita tugas kurang sadayana wajib. Jadi minimal kita tahu fungsi guru ada 4 misalkan ini apa-apa yang tahu sebabnya tetap biasanya waktu tes ayam tetap pedagogi itu non wae ayam kan kita tes soalnya ayam sebab kalau tesing calon guru terlepas dia kalau tesing kepala sekolah terlepas 5M kalau tesing pengawas semuanya dirangkum. Pasangan kan cuma 5 manajerial, cuma 5 pasangan yang dites. Guru sekian, cuma sekian tugas tes untuk guru. Hanya yang umumnya itu tambahan, yang pokoknya ini nanti kita misalkan Bapak Ibu calon P3K ataupun yang calon pernah ini kan ada tes ini kan pedagognya ada kan, nah itu masalahnya. Jadi dagang sepele semua waktu tesing P3K yang sekarang mau tes naik ke P3K pasti ya. Kalau obatnya pasti ayah, obatnya pasti ayah. Nah untuk umumnya makan tambahannya umum. Nah itu masalahnya. Ini kita gembarkan mungkin nggak habis semua. Baik saya sampai ke 14 komponen yang haknya yang lain nanti di sekolah. Udah apa? Lalu pedagogi di komponen non lain, tiap komponen non lain udah apa Bapak Ibu?
Komonya kanggo calon ketiga kan baru. Kalau untuk kita yang sudah PNS, kita tinggal melaksanakan tugas fungsi dari yang ini. Bedanya di situ. Harus jadi mah yang melaksanakan. Anu belum jadi mah kita pahami untuk kita nanti kalau tersini masih ada. Pak Sepa pernah tersini kemarinnya ayahnya tentang pedagogik ayah pasti kan ayah. Sosial ayah kan, ini pasti yang namanya calon guru testing bapaknya pasti ayah. Kepala sekolah anu 5 pasti ayah testing. Guru mau 4, kepala sekolah mau 5, kalau mau saja baik sarapannya. Sarapan, coba dikali kedua, kita makin ditambahkan ke pengawas. Jadi orang udah nganggap sepelenya. Kita lanjut. Tuh. Pedagogi mengenai karakteristik kan ada 7 mengenal karakteristik anak didik. Kemudian yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Ini kan pekerjaan kita semua tiap hari ya. Ya. Kayak murid. Ya Pak contohnya guru yang apa? Saya guru kan dari kelas A, kelas C, kelas apa murid kakek caranya. Yang nanti kalau penghanap lah, ada penting gila. Kan tengah-tengah nama apa murid karena saham, indungnya saham apa murid orang mereka gitu. Itu adalah karakteristik maksudnya tentang ini. Jadi minimal Bapak Ibu tahu persis karakter kelas Ibu masing-masing. Kau tahu ke kelas batu atau mana? Kasih orangnya harap pahami. Itu karakter. Tapi pengembangan kurikulum itu yang baik juga sekalian sama kayak NPP apapun itu pengembangan kurikulum. Pembelajaran yang mendidik apapun banyak. Jadi mengenai yang 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mengenai perlu pahami. Boleh kita jelaskan di sekolah. Kemudian kan yang berikutnya kompetensi kepribadian. Tanya Bapak Ibu, kamu orang sehari-hari di sekolah bertindak sesuai dengan norma hukum sosial dan budayaan Indonesia, menunjukkan pribadi yang dewasa dan terhadap atas kerja tanggung jawab yang tinggi rasakan bangga menjadi guru. Makanya bisa sekarang guru dulu. Berarti dia secara logika tidak memahami tentang kompetensi kepribadian. Kita cuma mengingatkannya, kita sama-sama mengingatkan, sama-sama beri hilap, ya banyak. Itu seharusnya di awal tahun anggaran sekolah rapat tentang ini, cuma mengingatkan berikutnya seharusnya, tapi kan sudah berlanjut dengan ini semua. Kemudian yang berikut kompetensi sosial hanya 2, bersikap inklusif, bertindak objektif serta tindak diskriminatif, komunikasi dengan sesama guru tenaga pendidikan, orang tua, peserta didik dan masyarakat. Kedua kan. Tapi alhamdulillah mungkin ini semua baik bisa melaksanakan. Contoh, masih dengan sesama guru, tenaga pendidik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Berarti ini intinya apa? Berarti di sekolah harus kondusif. Mulai dikatnya, misalkan si A hadir, Bu, ada si Ibu itu kemana? Duka, orang itu orang olahraga itu kesana jadinya olahraga. Kita kan sudah komunikatif kan, jadi minimal tahu lah. Oh, si Ibu itu menuju aja pada waktu misalkan menuju kontrol. Jadi kita tahu. Jadi yang hadir dan yang tidak hadir saling berkomunikasi dengan alasan apa? Itu masalahnya di situ. Bapak yang contoh naroskan mereka sahabat mereka Bu Yaya juga kemana? Yang Bu Yaya tidak hadir itu, itu orang mau orang kan naroskan gitu, udah kejantenan gitu. Berarti di sekolah kurang komunikatif. Misalkan kepala sekolah tidak hadir, Bu kabar aja loh Bu sekolah itu. Guru tidak hadir, Bu kabar sama kurang baik.
Itu masalah komunikasi. Kasih paham nggak? Apa banyak contoh yang tidak hadir menanyakan apa kemana kita kenal sebut hadir gitu. Kalau itu apa nama jadinya itu komunikasi itu jelas. Akhirnya masuk gitunya. Minta kabar hadir terus apa gitu kan? Kalau itu Pengalaman Pak sih. pengalaman kamu kan ke musim dia ke musim pandemi kan cuma piket beberapa orang. Pas saya kan, bu berkasih pada kamu jadi mungkin jawabannya teh, bu rumah piketnya dinten anjing tinggal gitu laran orang. Jadi hari ini mah tugas piket untuk guru kelas berapa gitu kan? Ada penjelasan, tak gitu aja masa teh. Soalnya aja kan sekolah piket kan berapa orang 3 orang, sementara yang menanyakan ke guru yang tidak hadir, kita jelaskan ke orang tua. Nah itu masalah komunikasi berarti untuk konsumsi sekolah. Atas pasal seperti itulah. Sebab kita menggaji diri kita masing-masing kan empadir kan. Empadir itu menilai diri kita masing-masing, diri kita masing-masing. Total 12. Kemudian yang terakhir yang kompetensi profesional. Tadi pun adalah abot. Penguasaan materi sumber konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diambil. Mengembangkan keberhasilan melalui tindakan reflektif tahiyat. Makanya saya jelaskan tadi dari awal bahwa keprofesional itu diangkat ke PKB. Guru untuk PKB mengambil dari 2 kompetensi, yaitu kompetensi pertama dengan kompetensi yang keempat. Sosialnya untuk PKB kelas 3 begitu penting. Ini sebab di sini Bapak Ibu akan mensewa apapun untuk bikin PTK, bikin PI, kita harus punya kompetensi yang ini. Kalau tidak mempunyai kemampuan potensi yang ini, Bapak Ibu tidak akan bisa melaksanakan apa. Ini kunci terakhir. Jangan Bapak bikin PTK, apa ada apa, berarti benar apa personal kita. Misalkan begini, Ibu ngajar di kelas 2, Pak Ibu mungkin mengalihnya ke kelas 3, tahun Pak Ibu, apa terbiasa, mana personal kita kan? Selesai. Jadi kita di kelas manapun kita harus siap. Itu masalahnya, makanya paling berat. Makanya ini diangkat untuk PKB. Kalau sosial itu dianggap bukan ringan, tapi tidak begitu menggunakan pikiran yang lebih banyak. Hanya kita menggunakan logika dan etika kita kan kalau sosial, etika dengan ini dengan bagaimana, etika juga dengan kumaha. Kalau ini persis, yang ini kita memerlukan pengetahuan yang tinggi, secara nama hot lah, kalau di Nayoma, hot gimana di Nayoma. Jadi kompetensi 1 dan kompetensi 2 pemikirannya lebih tinggi. Tak mungkin gitu Pak Asep. Makanya saya hanya mengingatkan, kita tidak akan di bawah sampai 72. Mungkin baiknya kalau 72 Pak. Tidak mungkin lah kalau kita ke 72 kompetensi, tidak mungkin. Nah begini, dari kompetensi yang ke-1 berapa poin, yang kedua berapa poin, yang ketiga indikatornya sabaraha, banyak. Garis besar. Yang garis besar, jadi tugas guru hanya ada 4 kompetensi, diantaranya pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Dikembangkan kembali ke 14 kompetensi, dan nantinya dikembangkan lagi ke 72 indikator. Bapak Ibu ingin tahu isinya, bukannya PKG. Makanya kalau PKG, Abi masuk ke print semua. PKG kalau di print semua ada 20 lembar, di print KBH 20 lembar. Kalau PKG di print semua ada 20 lembar. Tapi rata-rata di print cuma 4. Pertama, cover, yang kedua persetujuan, yang ketiga 1C, yang terakhir 1D. Rata-rata kalinya kan, kadang di print semua dulu print semua. Dia adalah isinya adalah isi dari empadir.
Pak kami pernah awal ke Bobojo dipilih semua, pernah dipilih, jadi sebenarnya dipilih semua 24, kesininya enggak, kesininya diambil hanya 4 lembar. Maksudnya apa? Maksudnya yang di dalamnya Bapak itu pelajari, kan ada nilai di situ. Ambil contoh. Nah, kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh pakai ke-1. No, lihat pedagogik. Penguasaan karakter berapa tuh? Yang 7. Yang pertama, guru semuanya daftar nama peserta didik. Kemudian guru mempunyai data tentang kemampuan belajar peserta didik. Itu gitu Pak Haji. Ini baru pedagogik. Yang poin yang ke-1, sebenarnya berapa pedagogik tadi? Asal berarti pedagogik tadi? Ada 7. Yang kasih satu. Mengasih ke guru 1. Guru sekian. Pedagogik itu yang ayat 7. Yang karet ke hijinya sama ini 7 deh. Manakan deh. Itu contoh Nah ini semua ada nilai di sini contoh. Misalkan yang pencari ini kita punya nilai 2. Kita ambil yang nilai 2. Udah berapa nilai? Punya 2. Kemudian yang kedua misalkan menjadi tentang kemampuan belajar. Guru mempunyai data strategi kemampuan belajar. Strategi nanti mendefinisikan namanya. Daftar nih nilai boleh. Kalau yang pertama definisinya apa? Yang pertama absen. Pasti punya lah 2, sempurna 2. Ini juga sama 2. Tapi 2 contoh ya. Kemudian yang ketiga, guru mengetahui karakter masing-masing peserta didik. Di mana ya sob? Kan definisikan non. Sob, definisikan aja. Aku coba aja lagi sakit. Guru mengetahui karakter masing-masing peserta didik. Nah, definisikan non. RPP pasti didik. RPP itu bukan, beda. Mana cing? Bisa menggunakan jurnal boleh terus. Guru mengetahui karakter masing-masing peserta didik, pendiam, ceria, aktif, pemalu, dan lain-lain dengan sok. Apalagi terus. Ini semua ada di daftar nilai ujian sejronan daftar nilai ya kan sejronan. Ayo deh. Dilimpahkan nanti daftar nilai berasal dari buku apa? Sok non coba. Tapi sok ada mana sok? Kalau di SMP mah BK, biasanya di SD. Oh. So, di SMP mah yang guru BK, kalau di SMP mah yang guru BK di dalam buku nasok. Bimbingan dan penyuluhan sama BK juga sama. Makanya kalau BK kan dibagi ke sih ya. Tapi kalau sekarang mah jujur lah, dinilai naik moga ada gitu kan dinilai karena. Tapi Bapak itu harus paham. Misalnya ini semua dalam PKG keperluan dinilai, malah nilai lagi harus minimal baik. Itu goreng-goreng itu layak lah gitu. Ini hanya bagi mengingatkan bahwa ibu harus tahu motif fisiknya seperti apa, cuma dicoba gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia masih dinilai. So, Pak Haji, namun di teori belajar mah Pak ya di kalangan itu mah teori WHO ya bisa. Terus, sebenarnya memang kita bisa. Nanti kita di absen kan dalamnya ada kan individunya apapun ada di absen. Makanya absennya ada siapa? Karena hukum buka jadi rona gak ada. latar belakang siswa. Nah, ada kan semua ada kan dari mana asalnya, ada kan yang absen kan ayah. Kemudian kita pencetak khusus di buku BP kan ayah.
Itu untuk harian, gitu, kayaknya kan. Seperti itu. Kita ambil contoh di sini dengan nilai anggap ayah lah. Yang bagus, kita ambil nilai 2. Dan yang keempat, guru mempunyai catatan identifikasi karakter belajar setiap peserta didik di kelasnya dalam bertuliskan. Absen lah ya. Ini semua banyak yang diabsen dengan daftar nilai ada. Pendampingnya adalah buku BP pendamping. Atau bisa dengan pendamping catatan harian. Serba-serbi lah bahwa pernah serba-serbinya saya air serba-serbi kan catatan hutang wajah saya mau serba-serbi itu. Dan itu harus tahu. Makanya dia berbagi, makanya kepala sekolah tidak boleh fungsi PKG ya gini, tapi baik harus mengerti. Banyak otak kita tuh. Ini baru pedagogi yang kondisinya kehisi, sementara ayat itu kan. So, makanya kami teh 72 indikator, semuanya ada 72 indikator. Makanya ke depan Bapak Ibu, tolonglah ke kepala sekolah Pak. Kalau PKG tolong pilih semua WP 20 lembar dengan satu saya ke lomba. Maksudnya apa? Kita pelajari bersama. Jadi udah di print tidak dipelajari percuma. Nah itu masalahnya sebab di PKG itu semua ada. Dan ini semua di PKG ada kalimat paling. Ada bukunya Pak. Bukan yang di kepala sekolah, yang dikasih di kepala sekolah, yang dikasih kepala sekolah ke guru. Kompetensi 1 sampai kompetensi 14. Nah ini dengan 1C dan 1D itu akhirnya itu kesimpulan 1D kesimpulan terakhir. Ada literasi budaya literasi. Ada. Ya karya Amina. Ya. Udah namanya kita apa kali 2. Dan yang kelima. Baik, saya coba. Guru mengetahui latar belakang keluarga peserta didik ayah dan absen dan saya. Kemudian yang nomor 6 dikasih nilai 2 raya saya guru. Kemudian yang ini yang penting. 6 apa? Guru mempunyai catatan tentang peserta didik yang berprestasi. Bahaya ya. Buku catatan berprestasi. Kita nilai 2. Kemudian yang terakhir, guru mengetahui peserta didik yang mempunyai kesulitan dalam belajar. TK. Bukan. Contoh kia, di kelas ini ayah, di lemah, agami, siswa, kita anggap 15. Dari 15 tersebut, mungkin dia sami kan? Misalnya kita ambil matematika pecahan, satu ambil saja satu nomor, kita kerjakan bareng. Di situ kelihatan kan, ada yang mampu, ada yang sedang, ada yang tidak sama sekali tidak bisa. Apa alasannya? Mengapa tidak bisa? Nah itu, jadi kita jangan ngambil contoh yang batas dulu untuk kepala sekolah. Kalau ke siswa, contoh kita misalkan ambil PR. Kita bikin puisi, tayangkan, contoh nanti besok dites. Mungkin pagi sekolah itu ditesnya kan, ayah yang bisa, ayah yang apa latar belakangnya. Kemudian di kelas, ketika ibunya boleh baik, lulusan baik, di kelasnya tanya apa latar belakang itu mesti. Pulang yuk, mana saya baik, sekolah itu nomor saya nomor itu, kalau itu cari solusi. Jadi kembali. Nah, ini adalah sebenarnya masuk ke penilaian. Misalkan kami catat ibu, bapak, saya di rumah itu misalkan banyak kerjaan orang tua, lagi menjadi di sekolah lah. Pas di sekolah capek, karena di rumah banyak kegiatan. Itu masalah. Ini bukan apa-apa kepada ibu guru. Kita hanya saling mengingatkan, bukan berarti kita baik, tapi kita harus mempunyai harus mau beritikad untuk
baik. Sebab yang paling mulia adalah punya itikad untuk menjadi orang yang baik. Itu yang masalah ini. Jadi kita jangan merasakan diri kita baik, kita bertikadnya untuk baik. Sebab masalah baik itu relatif ya. Menurut siapa baik, menurut dengan memang tidak baik. Apalagi dengan aja makanya relatif. Tidak sama. Tidak sama. Makanya tapi kita harus punya itikad untuk baik, memperbaiki lah. Ini baru kompetensi pedagogik yang nomor 1 dari ayat 7. So, mau dilanjut ke semua. Besar. Nah, kita kembali ke awal. Kembali ke awal. Bapak dan Ibu kita bisa dirangkum. Kita bikin suatu kesimpulan, kita sepakati bersama. Nah, dalam Padir kita udah dibatasi kan hanya ada berapa 6 administrasi kan yang pokok kan 6 yang pokok itu disebutkan ada 6. Pertama dari perangkat pembelajaran tadinya seperti itu sih. Kalau satu perangkat pembelajaran buka seperti perangkat pembelajaran. Anak perangkat siswa seperti itu perangkat siswa absen daftar diri dan lain sebagainya. Sakit tuh ya genap, tidak genap anaknya lomba. Sakit tuh inti nama yang ditugaskan dari sesuai dengan tulis bahwa di sekolah harus ada itu kerjaan. Kalau kalian tidak bagi kemudian dulu kalian kuliah itu, dan kuliah hanya saya mengingatkan. So kalian bukan 2. Jadi karena kompetensi pedagogik yang kedua, guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ayat sarapan, ayat sarapan indikator. Tadi 7, anak tambah sarapan jadi genap. Baru 2 kompetensi pedagogik. Makanya dijelaskan dari 72 saya nama 72. Nah ini semua harus ada bukti fisik kalau Bapak Ibu harus ada biaya. Setelah itu Bapak Ibu Sirayana, habis mau panjang lebar hanya mengingatkan tadi tidak bahwa Bapak Ibu cina harus tahu. Nah sekarang Bapak Ibu tahu bahwa itu udah kita tak hanya 4 pedagogi, kepribadian, sosial dan keprofesional. Yang sakit itu nak tugas orang di Bapak Ibu. Abi persekolah hukum 4, temu 5, pengawas 8. Abi tidak 5 anaknya sekolah ayat dasar 118. Abi hukum 5. 72 aja. Udah 72 bisa 18. Habis itu baru pengawas apa? Kali ke dia mana nanu guru satu itu, oleh kuasa itu pengawas semua tugasnya. Nah gitu contohnya. Makanya dalam PKKS ada PKKS cuma 4, cuma 5, tapi ada yang 50 apa? Dia berhasil. Tak gitu. Jadi sama-sama kita mempunyai tugas masing-masing. Sama-sama. Bapak Ibu harus tahu tugas fungsi Bapak Ibu. Lagi tanya pernah kan Bu Ani narasnya pakai baju pernah naraskan kan? Jawab Pak Haji bisa. Pasti yang pengawas berada begitu dan punya patokan pasti naraskan. Kebetulan kemudian menaraskan masyarakat kepada Sukama naraskan ke Pak Haji. Cik naon tugas fungsi guru teh pas singkat jawab kebetulan singkat jawab. Kebetulan bisa menjawab. Wajib kompetisi guru Pak. Tuh wajib betul. Makanya kompetisi guru wajib tahu. Wajib tahu.
Nah gitu kecontohan, makanya kan gede kayak pengawas ke sekolah, lalu kan kebagian si bapak ibu kereta sakawaler. Nah kesimpulannya langsung terakhir. Tadi makin dilanjut sekolah masing-masing, lah dilanjut dulu. Kesimpulan waktu dosen PKG ini sebenarnya tugas kepala sekolah, juga itu waktu dapat kamar di kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu selain mengingatkan kepada kepala sekolah, Pak, sekarang bulan Februari kita masuk ke rencana untuk baru rencana. Baru rencana ingat, Januari Februari baru perencanaan untuk melaksanakan PKG, jangan terbalik. Bapak Ibu jangan terbalik. Bapak bisa melihat dengan PKG-nya, dengan akhirnya formatif, semakin formatif tidak ada penilaian, di formatif tidak ada penilaian. Khususnya di apa? Tidak jadi penilaian, tidak jadi nilai di formatif, ingatkan. Ini seperti itu sekolah sebenarnya, bukan guru kan, itu sekolah. Jadi di formatif tidak melaksanakan penilaian dan tidak menghasilkan nilai. Bapak-bapak, hanya menyusun profil, semua bukan data bapak ibu, bukan Siapkan. misalkan guru kelas 5 mau bulan ini, guru kelas 4 bulan ini, jika 5 guru bukan, jadi berjenjang, tidak orang sekaligus sebulan, tidak. Itu mesti profil di situ. Ini sebenarnya bukan untuk guru, tapi kita sama tahu-tahu kan. Bagi formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan dilaksanakan dalam waktu 6 minggu di awal tahun ajaran. Jadi kata minggu itu Februari kita susun, misalkan minggu di bulan ini, bulan di bulan ini, dan 5 misalnya di Bojo. Apakah mau dengan 1 penilai? Apakah mau dengan 2 orang penilai? Yang rata-rata untuk 1 penilai hanya 5 orang. Sementara di sekolah kan ada 7, ada 8, nah sisanya oleh penilaian kedua. Kalau kami dibiasakan untuk nilai yang honor diambil dari guru yang senior di sekolah itu. Misalkan contoh yang honor 3, kita ambil seorang guru senior atau yang mampu untuk menilai honornya. Sama kita buat PKG-nya, buat PKG itu menentukan nilai golongan 2. Tapi pernah mengalami di pementasan yang mau jadi guru, tapi yang guru yang PNS diambil oleh pengawas sekolah penilainya, guru yang honor diambil babi penilainya. Jadi ada 2. Sebab undang-undang yang hak menilai dalam PKG minimal 5 orang. Kebetulan Bojo ngepas 5an PNS-nya pakai setengah. Sebab di situ ada guru, ada tim penilai, ada kepala sekolah, jadi 3. Nah, ada saya. Ini sebenarnya nampun waktunya sematiknya baru. Sematik kita melaksanakan penilaian. Makanya dia lima saling mengkajinya, Bapak Ibu. Jadi di PKG ditimbang sampai PKG di November. Apa alasannya November coba? So, coba apa alasan November dulu? Abimah selalu menggunakan dia ditimbang sampai PKG di November, tidak Desember, tidak. Apa alasannya? Alasan sebab di Desember adalah untuk penilaian SKP. Jadi sebulan kemudian adalah perancangan penilaian SKP. Dan kemarin yang saya pernah mengalami kenaikan tingkat, beberapa orang guru yang jadi masalah yang saya revisi di PKG dan SKP. SKP nama dijian dengan telaku pakai tingkat, PKG-nya dijian telaku pakai tingkat, jawabnya direvisi supaya lolos. Jadi tidak asal jadi SKP, tidak asal jadi PKG, ada rumus di situ. Jadi imamnya juga sekolahnya, tapi Bapak Ibu harus tahu. Jadi Bapak Ibu itu kayaknya harus tahu bahwa saya golongan 3A, saya nilai saya PKG harus segini. Wah, ini diberi nilai sama lagi jepri, artinya apa nilainya?
Tapi kalau Juli itu nilai golongan ulama sekian nilainya untuk 100%. Kita ambil aman di 100%. Jadi kami kesulitan, Mas Pami berdua sama Mas Gibran melarang kita, kebetulan kami akan dibuka, masuk tim berupa. Hari itu udah Bapak tidak bermasalah, aku ini bermasalah, nah PKK juga sekarang lepas, jadi tolong, Bapak harus paham, di SKP orang asal tanda tangan, Bapak harus tahu SKP yang benar seperti kemarin. Kalau pengen sebentar di mereka kita kan tidak naon. Tapi contoh kemarin daripada datang ke kantor, pada sepatu sekolah nanya anak suami istri mau bikin konversasi tentang tabung. Coba kasihnya bagus, sana SKP nya canak abdi, menang abdi, jadi persoalan yang lain. Contoh ya betul sederhana. Itu dicoret, di dalam dana dicoret, langsung pak kondisi SKP yang ini bingung kan. Dan ngomong ke sekolahnya ya, nyebarkan lah, udah ke sini. Pokoknya kita tangan ini cerita ke persoalan masing-masing SKP nya, anu. Nah itu jadi kurang era kepala sekolah yang SKP salah. Makanya Bapak Ibu nanti lihat SKP yang pertama unsur utama. Yang kedua PKB, yang ketiga unsur penunjang. Jadi di SKP itu segitu itu nah di SKP kira-kira. Pulangnya mau utama penunjang mana, PKB mana. Ada sini mah ayah sini mah nggak cuma memakai judul. Jadi sini mah ayah penunjang ayah, tapi ayah kan diri judulan. Itu tidak baik. So tinggal kegagal yang baik, SKP ditinggalin. Bisa berproses tinggal kamu keberlanjut. Ada kemarin gak ada kesini ke sekolah yang kita, ya benar kan hela. Nanti ngomong kamu ngapa sih dulu kan yang mana? Tiap hari bisa terus SKP dari hela. Dan kemudian untuk PNS yang baru. Ini tambahannya sebelum ke lanjut. Ini tambahan Bapak Ibu guru yang masih tingkatnya rendah, kalau mau naik tingkat, mau bikin SKP, ngobrol dulu sama kepala sekolah. Apa maksudnya? Pak, saya tahun ini masukkan PD, walaupun belum punya. Masukkan PD, udah dimasukkan, baru kita mencari PD. Berarti kalau begini satu tes, PTK, SKP lainnya, itu Pak, dan kayu, nanti harus kendala. Jadi lagi ya, buat yang SKP, PD asuh, PTK asuh, yang SKP itu salah. Jualan asal masukkan, udah. Ini untuk guru kita semua pemahaman. Jadi SKP kan 3 tahun, rata-rata 3 tahun. Tahun pertama, sanggup nggak Bapak Ibu bikin PD? Tidak usah. PT, misalkan PTK sanggup nggak usah, jangan dimasukkan, udah nggak apa-apa. Wah, mahal nggak dimasukkan? Ingat enggak? Karena naonan tuh. Tahun kedua, albatin Nabi PD hiji, Nabi pada nggak lama tuh dia mah masukkan, walaupun PD belum ada. Kita mencari ikut diklat, dapat PD, masuk 1, misalkan mau 2, masuk 2. Lima ngapain sebagai di dalam penilaian kenaikan tingkat SKP kan 2 tahun terakhir. Contoh kita ke golongan 3C. Tahun pertama PD cuma 1, berarti sisa 2. Akhirnya di SKP yang kedua budaya 2. Di jumlah 3 kan. Misalkan PTK kan cuma 1, di tahun pertama tidak ada, akhirnya tahun kedua budaya PTK. Cukup gitu ya. Kan tahun pertama kosongnya bermasalah. Yang penting tahun kedua ada. Itu syaratan, jadi itu asal tiap SKP masuk ke PD di PTK, itu salah. Bukan salah, kurang tepat.
Soalnya nama capek orang udah divisi, udah ada divisinya terus tuh. Itu kunci. Makanya kemarin yang salah nanti kan di situ salah. Pas SKP yang kedua PDA yang apa ternyata pilu kan jadi masalah, makanya dulu itu masalah. Siapa yang salah? Ya kita juga yang salah. Makanya harus paham Bapak Ibu, kebenarannya kan tukang bikin SKP mungkin wayana kebenarannya ke PNS kan harus ke dia lawe. Ini pengalaman harus ke kebuyuli PNS khusus. Tak boleh kali wayana boleh tak kurang gitu diikuti di teks awalnya seperti ya. Wayana jadi krop. Makanya tolong kepada sekolah kebenarannya yang bikin SKP halaman terakhir usahakan 1 lembar. Halaman terakhir yang dicatatkan oleh distrik itu 1 lembar weh. Non masalahnya kami revisi keharusnya gampang, masalah aman kan? Itu masalahnya. Jadi misalnya orang bolak balik, ada kami mau bikin SKP misalnya masalah kita bolak balik kan? Non masalahnya bila mana revisi karena mau revisi kan yang direvisi adalah yang sasaran, yang 2 lembar yang direvisi. Tahapan, capaian, sama sasaran yang direvisi di SKP. Yang lain tidak, makanya halaman terakhirnya untuk yang biasa bikin SKP, halaman terakhir kayaknya salambar. Untuk yang direvisi kan seguru kan yang kita yang bikin ya. Nah itu masalahnya. Maksudnya naon? Yang tingkatnya jadi kan bisa direvisi dulu, tidak mengganggu. Apalagi sekarang kan kedatangan kan ke distrik, ribet kan itu. Kan misalkan saya hobi ada halaman terakhir aman, kita di rumah sendiri kan ternyata mengacu dari sendiri. Makanya saya sarankan ke teman-teman terdekat tadi, wayahna tolonglah halaman terakhir wayahna salamar. Ulang dibulak balik dulu coba yang irit, ke risiko kita berat. Soalnya di halaman kalau dibulak balik ada penilaian, di sini kan ada capaian kinerja. Lalu kinerjanya sama. SKP Eropa otomatis sudah semua mungkin itulah. Informasi tentang Epadir, kesimpulannya hanya 14 kompetensi. Nah, seperti mungkin ada yang tanyakan sebelum kita tutup. Jadi, Dia bukan masalah SKP. Tapi bicara SKP, Bapak ada beberapa perangkat yang bisa dijelaskan dengan SKP termasuk pengirahannya. Namun seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.